Guys, 22 tahun tapi dia menjadi pemasok ikan koki terbesar. Lu mulai bisnis umur berapa? Gila, keren. Dan itu jangan dicontoh. Dan sampai aku lupa sama orang tua. Lu narkoba. Aku sempet depresi 2 bulan. Tapi cewek banyak banget kok di video klip lo. Jadi tiap lu panen bikin video klip. Yes. Orangnya emang nekat nih orang. Gimana ceritanya lu sekarang jadi pengusaha koki? Nah, lewong aku cita-citaku tujuannya aku pengen segera bahagiain orang tua. Giveaway. Kali ini kita didukung oleh Indo Aroid ya. Syaratnya adalah follow IG-nya adalah nate.indoaroid. nate.indoaroid. Sekali lagi ya, nate Indoaroid. Komentar di 4 channel gue ya, di Hakim Channel, di Hakim Safiari, di Hakim Story, dan juga di Hakim Junior. Dan juga harus subscribe semuanya ya. Jangan lupa habis komentar ditulis IG-nya juga biar kita bisa komunikasi. Ini nih, Indoaroid akan mempersembahkan 5 jenis tanaman untuk 10 pemenang. Komentar di 4 channel gue, video-video manapun, nanti kita akan lihat komentar terbaik, jangan spam ya, oke? Nah, itu jangan dimanja dengan Masakan Indonesia yang super. The Hakim Story. Yo guys, assalamualaikum. Selamat hari ini hari Selasa. Sorry, ulang. Gak apa-apa, ya? gak apa-apa, hari apa aja. Sorry. Start. Yo, ulang. Action. 1, 2, 3. Yo, assalamualaikum guys. Hari ini gua datang ke rumahnya si Mr. Ivan Hakim, bertemu dengan si Jalul, bermain dengannya, senang hatinya, bisa berkenalan dengannya, pakai kaos untuknya. Dan sore ini jam menunjukkan pukul 4 ya, menuju asar sudah tiba. Habis ini kita turun ke bawah, habis nikmatin suasana indah. Terima kasih Mas Irwan Hakim sudah mempersilahkan kami dari Trenggalek dan Tulung Agung datang ke sini. Oke, assalamualaikum guys. Assalamualaikum Ini nih, warahmatullahi wabarakatuh. ini namanya adalah Jack. Nama aslinya gue nggak tahu, tapi dia Nama adalah asli saya Azama Muhammad Khairuddin. apa? Azama Muhammad Khairuddin. Azama Muhammad Khairuddin, tapi terkenal dengan Jack Starfish karena dia bintangnya ikan. Asal dari Tulung Agung. Yes. Cita-citanya juga Agung. Gak bisa. Oke, dia namanya Jack. Panggilannya Jack aja supaya memang terkenalnya seperti itu ya. Oke, berasal dari Tulung Agung. Kemudian di sini ada Mas Ade. Mas Ade ini berasal dari Trenggalek. Mereka dua-duanya luar biasa loh. Tinggal boleh menjauh di sana dari Jakarta, tapi pertemanan dan juga bisnisnya sudah menasional ya. Alhamdulillah. Ini kalau Mas Ade ini adalah fokusnya di kucing bengal. Kemudian kalau Jack ini, gue panggil Jack aja nih, bener? Jack aja. Jack ini di ikan hias. Nah kalau ini adalah istri dari Mas Ade ya. Oke, jadi jangan goda-goda Mas Ade. Mas Ade sudah punya istri ya. Iya. Oke. Kalau lu udah punya istri belum? Umur lu berapa sih? Aku pengen nikah tapi Haruslah. Berapa tahun usia sekarang? 22. 22. Masih muda ya? Iya. Guys, 22 tahun tapi dia menjadi pemasok ikan koki terbesar Belum terbesar, tapi berusaha untuk menjadi besar. Alhamdulillah sudah seluruh Indonesia. Khususnya full mayoritas seluruh luar Jawa pengiriman via pesawat. Beneran lu? Beneran. Pengirimannya, update-update kiriman setiap hari itu di starfish.indo. Dan juga update ikan yang selalu nggak ada telatnya di Jack Starfish 2, Jack Starfish 3. Kalau lu intip ya, dia tuh ngoceh. Katanya lu sempet diketawain gara-gara lu ngoceh gitu ya? Awalnya sempat diketawain, Mas. Jadi dulu itu ceritanya gini. Aku main di ikan hias itu belum lama. Awal mula cerita awal masuk di ikan itu karena bangkrut. Bangkrut di bisnis. Taruh. Lu 22 tahun udah kayak gini. Lu mulai bisnis umur berapa? Umur SD? 18. SMP? 18 untuk di ikan. Mulai di bisnisnya SMP kelas 2. Oke, kita ngomongin bisnis secara umum dulu. Secara umum. SMP kelas 2 lu udah bisnis? Udah. Bisnis apa? Jual beli kaos. Awal mulanya ikut orang jaga toko. Aku ditanyain, kamu udah lulus sekolah atau belum? Aku bilang udah, padahal aku bolos sekolah untuk jaga toko, belajar ngejualin barang-barang di toko itu. Dan
aku sempet nggak dibayar itu. Hah? Jadi Nggak dibayar 3 bulan. Tapi untuk aku belajar, lalu selanjutnya aku sekolah lagi. tadi SMP lu lulus tapi saat itu. Lulus. Tapi sambil sekolah, Jadi pulang, sekolah pulang Pak, pagi berangkat, siang izin. Kadang izin, kadang enggak. Sampai dikira guru bolos, anak ini kok nakal banget gini. padahal lu jaga toko punya orang. Toko punya orang. Tadi dulu, lu dari orang kaya? Enggak. No, ibu cuman Jangan ngomong cuman, jangan ngomong cuman. Sorry. Enggak ngomong cuman ya, maksudnya. Lu hati-hati jatuh ya? Ibu pegawai negeri. Heeh. Bapak guru dan saat itu bapak juga honorer, masih honorer. Oke. Jadi aku anak tunggal. Heeh. Sebenarnya ibu bapak itu juga udah kasih, intinya kamu ini kalau nurut enak gitu loh. Cuman namanya aku ini aku pengen sukses di jalanku sendiri gitu. Oke, balik lagi ke kelas 2 SMP, tiba-tiba pengen jaga toko kaos punya orang. Ya. Tujuannya cari duit atau? Tujuannya cari duit supaya bisa ikut teman-teman, bisa main keluar. Karena orang tua ngomong, kalau kamu udah bisa punya uang sendiri, kamu boleh main-main kemana aja. Oke, dibayar berapa? Di saat itu 3 bulan baru dibayar. Berapa? Satu 1,5 bulannya? juta. Satu bulannya 500.000. Iya. Oke, buat anak SMP lumayan lah. Tapi setelah itu aku mengundurkan diri. Karena nggak dibayar. Karena ya itu bayarnya baru 3 bulan gitu. Ya maaf ya bos, tapi Anda dulu yang membuat saya bisa seperti ini. Oke, dari situ lu ambil ilmunya apa? Pengalamannya apa? Aku bisa gini, jadi setiap jaga toko, alhamdulillah selalu orang datang itu selalu beli. Aku selalu mendekati ke mereka. Waduh ini bagus, cocok, keren nih ini. Mantep banget nih. Lu udah banyak ngomong dari dulu ya? Iya, ibu MC soalnya. Mantan MC Ibu. Oke, jadi lu pendekatan ke orang, jadi kalau ada yang datang pasti beli. Pasti beli. Pelayan bukan lu sendiri dong? Aku sendiri di saat itu. Ya, jadi lu jadi kesayangan bos dong harusnya? Bukan kesayangan bos, justru bosnya malah curiga kok kamu kok mesti telat-telat jam 1 siang baru buka. Oh. Karena aku sekolah dulu. Lu ngomongnya udah lulus. Ngomongnya aku udah lulus. Oke, akhirnya berapa bulan di situ? 3 bulan itu. Oke, 3 bulan Terus itu. Terus aku minta maaf bos kalau aku ada salah. Mungkin bos nggak seneng kalau aku telat-telat ini. Aku nggak mau jujur juga. Akhirnya aku sekolah lagi. Aku maklarin kaos-kaos di saat itu booming-boomingnya kaos waktu MOS. Ya, MOS tahunan gitu loh, acara-acara sekolah. Ayo bikin kaos, kelas ini. Nah modalnya aku nggak punya kan. Tapi ayo pre-order. Padahal itu pre-order modalnya itu dari harga separuhnya itu kan udah bisa aku buat bayar ke sablonan itu. Sampai aku itu di saat itu aku 1 minggu itu dapat uang 3 juta. Wow, anak SMP kelas 3? Iya. Gila, keren. Dan tapi itu buruknya ya nggak yang... Karena lu punya link pembuat kaos, sementara ini ada yang bikin kaos. Iya. Lu gituin? Iya. Jujur, kaosnya dari pembuatnya berapa, lu jual berapa? Kalau dulu dari pembuatnya zaman dulu itu 45 ya. 45.000 lu jual? 45.000, aku jual tuh 80. Separuh. Tapi sah lo guys, ini tuh sah. Nggak ada penipuan. Nggak ada penipuan. Karena bisnis ya seperti itu. Karena seperti itu. Ada untung, ada rugi. Iya. Saat itu ngambil untung. Dan Mas untung. Irfan Hakim pun kalau bisnis jualan apa pasti gitu juga. Iya kan? betul. Ya iya gitu kan? betul. Jadi ada uang modal, ada uang jual. Iya. Betul. Asal masuk akal. Asal masuk akal. Iya. Laku itu. Laku karena pas momen banget. Cuman jeleknya di saat itu namanya anak muda nggak bisa ngontrol, saking orang tua udah ibaratnya dulu aku itu anak yang nggak boleh nih mau kemana-mana. Sekali akhirnya kan orang tua yang dulu bilangnya kamu kalau udah bisa punya uang sendiri terserah mau ngapain. Akhirnya itu terjadi jeleknya dan itu jangan dicontoh. Akhirnya duit itu banyak tuh. Duit anak banyak, 3 SMP punya aku 1 bulan. bayarin seneng-seneng teman-temanku doang. Dan sampai aku lupa sama orang tua. Itu di saat titik akhirnya singkat cerita aku sampai di titik join bisnis juga. Gaya banget lu. Ketipu. SMP. Bentar. Sebelum ke situ, jangan cerita manisnya dulu. Iya. Lu punya uang banyak, anak SMP kelas 3. Lu ngerokok. Rokok. Lu narkoba. Enggak.
Kalau narkoba enggak. Beneran? Beneran. Lu yakin? Yakin. Sampai sekarang? Minum sama rokok. Rokok. Oke. Senakal-nakal lu itu? Senakal-nakal gua seperti itu. Tato? Tato emang seneng karena aku suka musik. Dari umur berapa? Dari SMP kelas 3. Nggak, gue berusaha masuk ketika masih muda, Iya. uang banyak, apalagi hasil sendiri, itu tuh ada keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Iya. Makanya gue cari celah apa-apa, karena banyak guys gini ya, anak muda punya penghasilan sendiri itu adalah sebuah keberkahan dan anugerah tersendiri. Ya, benar. Nah tapi itu gimana kita memanagenya, itu gimana lingkungan. Nah ini ya rokok, minum, ya nggak boleh juga sih. Ya udahlah. Iya. Ya udah. Itu ya udahlah. Ya udahlah. Tato, tapi narkoba enggak ya? Enggak. Oke. Alhamdulillah enggak. Meskipun sempat masuk ke lingkungan seperti itu, aku kayak orangnya, oh no, ini no. Oke. Aku menjauh dari dulu itu. Malu sama nama lu juga. Apa? Nama lu malu sama nama juga kan? Iya juga sih. Dan juga nggak keren juga gitu loh. Ngelihatnya maksudnya nggak keren juga gitu loh. Menurut lu nggak keren ya? Nggak keren. Nih guys, keren nih. Gaul tapi ngeliat narkoba lu nggak keren. Nggak keren. Kenapa nggak keren menurut lo? Ya kayak ngelihat orang-orang seperti itu cuman hangover, udah Iya. habis hangover lagi, cari lagi, hangover Sakau, lagi. ketangkep, Apalagi mati. sampai kayak gitu, wah alhamdulillah nggak sampai. Kalau lingkungan yang sampai yang sakau sampai alhamdulillah nggak. Oke, good. Dan itu jangan sampai lu coba untuk. Ya benar. Karena ada temen gue awalnya gini, aduh nyoba deh, gak apa-apa kali sekali 2 kali nggak akan ketagihan. No, sampai sekarang dia ketagihan dan udah edik dan udah bahaya. Jangan sampai ya guys ya. Lanjut. 3 SMP. Udah. SMP udah. Terus akhirnya manis tuh dapet duit banyak. duit. Terus Jadi kesenangannya tuh udah jalan juga. Maksudnya kesenangannya tuh gini, dari dulu alhamdulillah dibiasakan suka bayarin teman. kok itu sama kayak gue sih. Terus Beneran itu. kalau makan bawaannya pengen bayarin kan. Iya, selalu kayak kasihan sama temen itu, gampang kasihan, gampang gini. Abis duit lo. Habis duit gua. Di saat gua jatuh itu udah kayak diinjek dan ditinggal sama teman. Jadi teman-teman lu deket ketika lu punya duit. Iya bener. Astaga. Terus Jadi hikmah yang gua dapet sih, alhamdulillah gua masih muda. Aku sempet depresi 2 bulan. karena Karena aku kayak down secara materiku itu habis semua. dan temen Dan teman pergi. pergi semua. Gak ada satupun. Ada 1 orang. Dan sekarang yang jadi tangan kananku sekarang. Good. Oke, ketika lu banyak duit, temen lu banyak, lu bayarin segala macam. Ketika lu udah ludes, mereka pergi dan lu depresi. Ya. Depresi itu sempat sampai aku mulai bangkit lagi bikin. Dulu itu lucu, di rumah bingung. Aku kan akhirnya depresi pulang ke rumah. Orang tua kan tanya. Aku langsung minta maaf, cium kaki orang tua, ibu bapak. Oh ya, lu bilang sampai lupa orang tua, gimana ceritanya? Jadi gini, nggak pernah pulang ke rumah. Pulang jam 3 pagi, Sementara lu anak tunggal. berangkat jam sekolah kan. Orang tua juga pada kerja. Pulang lagi jam 3 pagi, tidur, kayak gitu. Oke. Jadi cuman senengnya itu sebenarnya kalau minum itu nggak terlalu juga. Dari dulu itu cuman ngopi yang nggak ada toksik lah. Bayarin ngopi gitu kalau dulu. Namanya di desa juga gitu loh. Gaya gitu loh zaman dulu itu. Nah, terus akhirnya orang sampai lu datang minta maaf sama orang tua. Minta maaf. Apa titik balik lu itu apa? Titik balik gua gini, aku ngelihat aku udah kayak gini gitu loh, maksudnya udah sampai aku bertato juga, niatnya juga memang cita-cita dulu bertato dalam arti memang seni, bukan untuk aku yo ini aku tatoan gini. Cita-cita kok bertato. Dulu tuh cita-cita bertato gitu loh. Terus oke, Robobo. Terus gue hargain. Terus awal tato aja di sini itu gambar ribu kok. 3 tahun baru ketahuan itu. Terus udah ketahuan nambah. Tapi orang tua gue itu orang sabarnya. oke. Iya, satu-satunya nggak ada pilihan. Anak tunggal. Nah, titik balik lu tiba-tiba pengen minta maaf ke orang tua itu apa? Titik balikku apapun kita terjadi sesuatu itu tetap kita kembalinya yang ada di samping kita tetap orang terdekat tua. kita, orang tua. Selama Siapa yang bikin lu sadar? Aku sendiri ya, itu kegagalan itu tadi.
Ketika semua orang ditipu pergi dan lain-lain. Balik lalu ke orang tua, minta maaf. Dan makanya sampai sekarang aku dulu sempat balik lagi sempat di rapper dulu kalau tak seriusin aku ke Jakarta. Kenapa harusnya aku di Jakarta bisa jadi gitu. Itu sebentar pas jadi rapper lu SMA itu? SMA. Gila, tatonya udah banyak lu. SMA lulus kelas 3 SMA itu aku. Oh iya. Oke, dari pengusaha jatuh bangun dimulai dari kaos, apa aja usaha lu? Pas depresi ini lucu. Apa? Di rumah karena bosen, aku tuh suka masak. Dari dulu masak Kentucky, ayam goreng Kentucky zamannya itu geprek. Tahu ikan geprek kan? Zaman rame-ramenya geprek. Aku bikin Kentucky nggak bisa. Tapi gimana bikin geprek yang unik nih gitu loh. Disitulah tercetus, aku pernah makan saus asam manis gurame. Akhirnya aku jadi 2 resep saus asam manis aku gabungkan jadi satu, aku tambahin sendiri, aku olah gimana supaya pedes, gimana aku kasih nanas juga, gimana katanya ini bikin empuk di makanan. Itu terciptalah aku akhirnya bekerja sama dengan jadi satu Tulungagung itu. Aku itu dulu saking depresinya kalau keluar rumah sampai kadang minder. Jadi pakai jaket gitu muter terus ke tukang Kentucky tak beliin satu-satu gitu, tak rasain yang paling enak yang mana. Ada nih deket jadi satu komplek kalau di sana. Jadi satu komplek dia jualan di situ. Mas, aku minta 30 Kentucky besok. Tapi pagi ya. Waduh mas, pagi mas. Mas aku minta tolong ya aku merintis mas aku gitu. Jadi nanti sampean yang masuk ikan Kentucky-nya gitu, fried chicken-nya gitu. Udah goreng tuh? Udah goreng. Nah terus sausnya jadi aku yang bikin sausnya. Terus ibu yang bantu, awalnya ibu bantu bikin di story-nya. Kan kalau ibu kan di lingkup Pemda daerah itu kan teman-temannya banyak. Tuh 1, 2 orang, 3 orang. Mama udah lu pegang tuh, Jadi akhirnya yang selalu ngingetin juga gini, Mas. Aku untung itu di saat itu cuman 2.000 perak. Satu porsi? Satu porsi. Capek doang dong? Capek doang. Dan itu 30 ya. Lakunya itu cuman 25 kardus, 20 kardus. 50.000? Itu cuman berapa? Untungnya 40-50 ribu. Iya. Sisanya yang 10 itu kan nggak mungkin besok tak jual lagi. Terus diapain? Ya aku bikin semuanya, nggak laku, tak kasihkan tukang beca. Okay. Ini bukan pamer, ini nyata. Ini asli nyata. Iya. Di saat itulah titik gimana rasanya aku bisa menghargai uang. Akhirnya di saat itu mulai semua jalanku itu dimudahkan. Jadi alhamdulillah memang suatu kita kalau di saat menghargai intinya dulu aku itu kurang menghargai diriku sendiri. Iya. Pernah mendapatkan uang banyak dengan mudah, tapi pernah di posisi hilang semua, dan di posisi berikutnya uang recehan-recehan istilahnya ya dikumpulkan dan lain menghargai itu semuanya. Jadi pernah usaha kaos, ketika depresi usaha geprek. Terus udah gitu gimana ceritanya? Habis itu sebelum ke ikan jadi rapper. Jadi rapper itu udah lama, sejak SMP dulu itu rapper nggak fokus. Terus gini, bisnis gini, terus rappernya nggak fokus, jalan rapper lagi. Jadi gitu. Rapper lu mah emang pengen gaya-gayaan, pengen dapat cewek banyak. Pengen gaya-gayaan doang. Ya kan? Kalau cewek enggak sih. Tapi cewek banyak banget kok di video klip lo. Itu niatnya, tapi aku tuh cari cewek juga nggak bisa. Oh iya. Sering dihianatin cewek. Gayanya aja gitu. Nah nih, kalau nggak tahu, ini video klipnya nih, dikit aja nih. Gayanya selangit. Pengen jadi rapper, pengen jadi artis. Aku pengen jadi artis. Tapi nggak kesampaian. Berapa klip? Lumayan ya, mulai di promo. Ada kalau 5-6 klip. Itu klipnya bagus-bagus loh. Itu makanya bisa bikin klip bagus itu gimana ceritanya, itu perlu duit. Nah, di saat aku geprekku kenapa akhirnya gak jalan?
Jadi aku itu akhirnya mau membuka diriku ke lingkunganku, desa. Ada satu orang itu pedagang gurame. Orangnya udah tua. Hidupnya udah jatuh bangunnya itu parah lah. Dan dia udah sukses sekarang. Nakalnya lucu, tukang judi dulu. Jadi selalu Siapa yang tukang judi? Ya itu pedagang gurame sebelum dia jadi bos gurame. Terus Dia ngomong, "Kami loh, wis sepiro kok wis ngono, masih udah down ngono." Ya down lah Pak aku ngono, Pak. Aku wis koyo ngene arep dadi opo aku ya gitu. Bener, aku mau jadi ya, apa? tahu gitu. ngerti. Ngene loh. Wis. Sekarang kebetulan orang tua depan rumah ada kolam, 2 kolam. 2 kolam itu rusak. Jadi 2 kolam rusak itu aku benerin. Jadi kesibukan kalau gepreknya nggak laku itu aku buat nempelin kolam gitu. Nah sampai akhirnya kolam aku siap dan aku masih inget hutang sama ibu bapakku itu 3 juta kalau nggak salah buat beli benih gurame. Udah bayar belum? Udah alhamdulillah. Oke. Akhirnya karena kolam rusak dibenerin, akhirnya beli benih gurame 3 juta dari orang tua. Iya. Terus aku serius ke situ. Namanya kemarin pengalaman kemarin namanya kalau kita masih jalan satu ini belum fokus, jalan ke yang lain kacau semua. Iya. Oke, aku harus memilih. Ini di sini udah mahal nih. Ini aku kalau nggak jadi udah aku kecewain lagi orang tua dah. Si gurame itu panen. Dan 2 minggu aku dapat uang itu 8 juta. Hai guys, tau gak sih isi tas orang-orang semuanya termasuk gue sekarang agak lebih penuh dibanding sebelumnya. Isi tasku itu seperti biasa ada HP, kemudian ada hand sanitizer, sampai sabun, tisu basah, dan juga masker. Nah, ini sudah satu paket tas untuk keselamatan gue sehari-hari. Tapi untuk menjaga imunitas tubuh, setiap hari gue selalu minum ini. Ini dia GSC. Minum 3 kali sehari seperti ini. Ini luar biasa sekali. Tubuh membutuhkan suplemen untuk menjaga kesehatan di tengah aktivitas padat di masa pandemi. Menjaga kesehatan perlu dilakukan dari luar dan juga dari dalam. GSC alias Golden Sea Cucumber terbuat dari ekstrak teripang emas mengandung kolagen, protein, serta omega. Fungsi utama adalah memperkuat metabolisme tubuh dan juga mampu meregenerasi sel, menstabilkan kadar gula dan kolesterol dalam tubuh, mencegah dan meredakan penyakit lambung, jantung, kanker, dan tumor, meredakan asma dan infeksi akibat bakteri ataupun virus, dan juga mempercepat penyembuhan luka. Jelly Gamat Mas GSC, suplemen sehat multi khasiat. Widih, Dari gurame. cepat juga panennya? Cepat juga itu pembenihan. Ya, Jadi cacing-cacing doang. Dari dulu itu pakai cacing yang kecil-kecil itu. Jadi setelah dari tempatku dibesarkan lagi ke tempat pembesaran konsumsi. Iya. Lu janji ngasih resep pakan koki, jangan lupa terus. Ya, oke siap. Nah, terus orang sampai di saat itu aku nggak tahu ya orang-orang itu dulu kan di ikan hias sekitarku. Jadi aku kolam ikan hias, bapakku itu ya mungkin nggak jalannya dulu juga kolamnya. Dia nggak dapat uang dulu itu, makanya ngangkrak gitu. Terus aku jalanin bisa bapak ya support terus. Ayo semangat, puterin aja uangmu terus. Gurame panen, uang banyak. Uangnya untuk video klip itu tadi. Balik lagi bapak. saking pengen jadi artisnya, ampun orang. Gitu effort saya. Jadi tiap lu awas jatuh lu ya. Ya. Oke. Jadi tiap lu panen bikin video klip. Yes. Panen video klip. Yes. Terkenal ora? Enggak. Aduh, gua takut lu jatuh, sumpah demi Allah. Aduh. Oke. Akhirnya udah 5 video klip nggak terkenal. Terus akhirnya banting setir. Bukan tanding setir karena pilihan gini, kalau terus-terusan gini ya habis terus gitu loh, capek, nggak ada hasilnya apapun gitu loh. Akhirnya udah fokus di ikan aja. Ikan aja. Takut jatuh. Nggak aman. Oke. Udah oke. Oke. Aman lu ya. Aman. Astagfirullah. Oke, aman.
Aman. Ya udah terserah lu. Nggak takut jatuh ke belakang maksud gue. Aman. Aduh, ini orangnya emang nekat nih orang. Lanjut. Akhirnya lu fokus di dunia ikan. Yes. Ikan apa? Awalnya itu ikan gurame aku masih sampai di tahap hampir 1 tahun. Oke, sampai tahun berapa itu? 2018. Baru dong. 2018. Terus gimana ceritanya lu sekarang jadi pengusaha koki? Nah, di saat kolamku 2 itu, karena aku nggak punya kolam lain, aku sambil menunggu gurameku laku, selama itu aku udah belantiin ikan-ikan petani sekitarku yang ikannya hias. Kamu pernah cerita kamu jualan ikan etek. Udah etek, Mas. Udah ngetek. Apa ngeteng? Motor itu loh, Mas. Oh iya. Jadi gini, dulu orang, aku ngelihat ini apa ikan-ikan kayak gini nggak bisa tau di online-in. Jadi aku ke petani itu, Pak, ikan tuh tak pinjam, tak bikin video foto. Laku, Pak, 1 kolam tak ambil. Alhamdulillah laku, Pak. Ini uangnya. Beliku mahal juga, maksudnya dibanding yang lain Lebih mahal. gitu. Beli. Akhirnya dari situ kok Petani-petani pada keikat tuh sama lo. akhirnya jalan. Ikan apa itu? Ikan koki red cap. Ini yang pertama kali. Iya. Kita? Iya, yang ini punya jalur nih. Ini red cap ini. red cap itu. Oh ini. Ini awal muasal. Awal muasal. Ini toh ini. Iya. Dan dari situ gurame itu kan nggak bisa untuk terus-terusan. Jadi kayak harganya itu bagus terus nggak bisa. Nah, di saat itu menuju 1 tahun, gara-gara orang ngeliat kok aku kok cepet gitu loh. Kok cepet, maksudnya orang ngeliatnya kok jadi enak gitu. Padahal ya belum enak, wong dulunya aku pas ambil ke petani-petani koki itu bawa aku motor Shogun. Aku tuh di video artis tapi bawanya motor Shogun, bawa gerobak gitu loh. Bayangin. Padahal video klipnya yo di lapangan golf apa supermarket yo. Udah cek. Terus lu jemputin tuh ke petani-petani. Orang lihatnya kok enak. Ngelihatnya aja enak. Oke. Enaknya itu di saat posisi alhamdulillah 3 tahun perjuangan bisa ambil kendaraan mobil. Itu memang cita-cita mindsetku dulu gini. Orang tua aku dari dulu belum pernah naik mobil sendiri gitu. Astaga, Masya Allah. Cita-cita lu pengen bawa orang tua naik mobil sendiri? Iya. Itu toh? Dulu nyewa karena. Iya. Akhirnya kewujud kapan? 2019. 2019 akhir. Jaiku, rancu iku. Rancu apa? Ya mobil. Mobil. Kita sebutnya rancu. Modelnya kayak rancu gitu. Sedan. Oke. Seneng tuh orang tua? Seneng, orang tua seneng. Terus lanjut orang ngomong, kok kamu keburu beli mobil gitu buat gaya-gayaan? Terus kapan beli mobil untuk itu bisnis, operasional? Aku jawabnya enak. Lewong aku cita-citaku tujuannya aku pengen segera bahagiain orang tua. Aku kayak gini lancar gara-gara kemarin orang tua sudah merestui aku untuk melakukan itu. Nggak sampai 1 tahun aku beli mobil pertama, aku bisa beli Grand Max. Ketipu. Awalnya dan itu masih ketipu. Jadi beli Grand Max. Ya ampun. Ketipu gimana? Ketipu apa? Jadi gini Mas. Pas beli mobilnya? Beli mobil. Aku itu orangnya buru-buru, mobilnya ada, suratnya nggak ada. Udah terlanjur nyampe lokasi, duit terlanjur tak transfer DP-nya. Mas, suratnya masih di bank. Loh, lah gimana Mas aku gini? Kita bikin surat perjanjian, beli materai. Kalau ini sampai tanggal berapa paling lama? Mas kasih 10 hari ya. 10 hari nggak ada kabar. Saya ke rumahnya. Dan di rumahnya, Mas, aku noku duit 15 juta, tak balik nih 15 juta sih ya. Aduh. Yes. Lu bayar berapa sebenarnya? 35. Jadi
aku akhirnya ngutangin dia ibaratnya. Nggak kenal nggak apa. Lu Tapi dari situ SMP kan baik. aduh, akhirnya tapi mobil tetap ada itu. nggak tak kembalikan. Akhirnya alhamdulillah itu udah sempet aku hampir emosi kayak gini. Aku penjarakan. Lo kamu aku kasih pelajaran. Uang nggak balik nggak apa-apa. Tapi orang tua gini pesen bapak itu. Aku nangis. Kamu itu lo masih dikasih sama Tuhan enak. Kamu nggak tahu nanti kalau kamu penjarakan orangnya kayak gimana, anak istrinya. Terus mungkin dia punya keluarga orang tua yang udah tua gini-gini. Nggak kasihan kamu, nanti yang kacau semuanya. Terus aku inget di saat aku bener-bener nggak punya apa-apa itu juga kalau kita nggak bisa ngerem. Iya. Itu hal apapun bisa dilakukan. Akhirnya nggak lu laporkan, nggak lu penjarakan. Aku lupakan, Ikhlas. bismillah ikhlas. Pasti kalau rezekiku dikembaliin. Akhirnya dapat gantinya. Akhirnya gantinya ya itu, aku nggak sampai 2 bulan beli langsung dikasih lagi, beli yang lebih bagus. Oke. Dan sekarang berapa petani yang lu tangani? Nah ini selanjutnya aku bisa besar, tak ceritain dulu. Aku pengen nyeritain biar mereka Iya. temanku, partnerku ini juga, karena aku nggak mau menonjolkan diriku sendiri. Iya. Di belakangku ada 2 orang yang alhamdulillah mungkin itu juga rezekiku. Jadi mereka namanya kalau panggilannya itu nanti kalau Mas jadi main-main ke Jawa Timur, namanya Gondi sama Teguh. Mereka ini dulu juga aku tahu kalau ceritanya dia pencari cacing di kali, di sungai. Cacing sutra tuh. Cacing sutra. Jadi nyebur malam hari jam 2 pagi, pulang siang hari. Wow, kotor kayak gitu. Mulai nggak punya apa-apa. Jadi dia Mas Gandhi sama Mas Gondi sama Mas Teguh. Gondi sama Teguh. Mereka siapa? Itu yang mengurusin, yang dia yang bisa ngurus bikin benih. Terus ngelobi petani-petani, yang ngurusin kemitraan-kemitraanku. Semuanya dia. Jadi alhamdulillah ya itu yang sampai sekarang ibaratnya bisnisku semakin besar itu ya salah satunya mereka juga yang bantu. Nah, terwujud itu petani-petaniku semuanya itu sejahtera gitu. Amin. Dari dulu aku cita-citaku, mindsetku, aku pengen kalau aku sejahtera, orang di sekitarku harus sejahtera. Ya. Jadi berapa petani yang berharap 1 desa. wow, Hampir 1 desa. Dan itu bukan di desaku sendiri justru awalnya. Karena gini, ya saya nggak jelekin di desaku, nggak itu nggak usah dibahas lah. Maksudnya karena mungkin bukan rezekiku masuk di desaku. Tapi aku masuk di desa di mana itu dulu bekas-bekas petani gurame. Oke. Yang di saat gurame turun, hancur. 2 orang ini udah kenal mereka semua, bisa memberi semangat. Wis tak kayak winian, nanti bayarnya pas sudah panen aja. Alhamdulillah ya sampai sekarang diberi kelancaran. 1 desa. Hampir 1 desa. Wow. Dan sebetulnya orang yang kayak lu di daerah lu bukan lu sendiri kan? Bukan. Persaingan pasti tetap ada. Ada. Iya. Seperti contohnya dulu awal-awal aku bikin gini, aku karena gini, menciptakan regulasi orang itu harus bagaimana orang bisa paham langsung melihat dagangan kita. Itu kan aku mikirnya, wah kalau pakai cara ngomong kan lebih enak didengerin. Tapi ya tetap ya, tapi Indonesia ini memang kadang orang malas dengerin juga tuh. Ya, tapi ya itu awal mulanya dari situ, karena aku juga egoku di entertain, di hiburan itu muncul. Ya pengen nyalurinya di situ. Iya. Di balik Akhirnya layar itu tadi. udah sekarang tuh berjualannya dengan ngoceh, dengan gaya yang khas, tapi orang suka. Iya. Ketika lu jualan, yang apa sih namanya? Bukan kesan pertama. Apa sih? Astagfirullah. Rekor lu. Ya. Menjual berapa banyak dan berapa waktu, berapa lama sesingkat-singkatnya? Barusan kemarin itu lumayan rekor juga. 200 berarti hampir 500 ek ikan itu
Hanya kurun waktu 4 menit. 4 menit? Yes. Berapa pembeli tapi itu? Itu pelanggan yang sudah. Jadi pelangganku itu alhamdulillah sampai berebut semuanya. Dulunya aku yang nggak punya pelanggan. Kenapa pelanggan lu loyal dan berebut? Satu, mencari kejujuran itu susah. Meskipun dulu aku juga bukan orang yang bener terus. Dulu awal-awal juga sempat namanya miskomunikasi, terus akhirnya yang nyortir ikanku, timku itu nggak teliti, sempat masuk yang cacat. Itu pasti ada namanya di sebuah bidang usaha kan pasti. Tapi kan aku punya jiwa ya, aku salah om. Oke, kalau ya udah itu aku perbaiki. Alhamdulillah sekarang dan alhamdulillah nggak punya nama jelek di jaga kualitas. Jaga kualitas. Ikan paling mahal yang pernah lu jual berapa? 1 ekor nih. Apa ya? 1 ekor yang paling mahal, nggak mahal ikan itu sebenarnya. Tapi bagus. Tapi bagus. Piro? Nggak sampai 5 juta. Tapi banyak. Tapi 1 ekor. 1 ekor, ya oke. Pernah sekali doang itu. Dan aku prinsip, memang aku di sini bukan eceran. Jadi kenapa aku punya pelanggan banyak? Itu selalu aku dulu itu nelpon. Jadi ada pelanggan masuk, tertarik, itu aku telepon. Awalnya hanya penghobi, mau ambil eceran. Om kenapa harus grosiran gitu? Loh om, kenapa nggak hobinya disalurkan untuk sambil nyantai dapat keuntungan juga? Ayo aku bantu, gimana nanti om jualnya gini, udah tak sendiriin, jenisnya ini, jual segini, jadi aku bisa ngontrol semuanya gitu. Alhamdulillah, yang 6 bulan, baru berjalan 6 bulan, salah satunya di Jambi itu ada juga sekarang gila besar. Oh, bentar. Jadi partnernya memang banyak di tiap daerah ada partner. Seluruh Indonesia. Dari seorang anak guru honorer, ibunya juga adalah pegawai negeri sipil daerah, anak satu-satunya di mana pernah berusaha berbisnis dari kelas SMP, kelas 2 SMP, 3 SMP, jatuh bangun dijauhi teman, pernah nakal, akhirnya minta restu orang tua, ketika orang tua merestui, doanya mengalir, blas langsung. Semua mengalir juga ya. Kemudahan-kemudahan ada ya. Dan dipertemukan dengan orang-orang yang super baik. Luar biasa. Salah satunya Mas Ade. Iya, salah satunya Mas Ade ini. Iya. Pokoknya nih profil dari Jack ini luar biasa, inspiratif sekali bahwa sukses itu tidak mengenal usia, sukses juga tidak mengenal harta. Kalau kita dilahirkan dari orang kaya, alhamdulillah bersyukur. Tapi ini berbicara mengenai mental. Lahir dari orang kaya tapi mentalnya melempem, ya udah. Cuma sebatas itu aja, habis ya selesai habis. Tapi kalau kita ditakdirkan dari keluarga enggak kaya, tapi jiwanya keras, berjuang, bisa sukses. Siapapun bisa. 22 tahun sudah menjadi salah satu pemasok ikan koki terbesar di Indonesia. Guys, ini dia Jack alias nama asli lo? Azamu Muhammad Khairuddin. Dan sampai sekarang kalau untuk personal pribadi, Dev. Panggilannya. Devosda, dari kata Devosda itu penyuara, dari kata dulu ibuku itu kan seorang MC. Voice itu kan penyuara. Oh iya. D itu dari kata Devosda itu penyuara. Makanya Instagramku kalau untuk yang personal Devosda tetap, karena semua teman-teman yang lama panggilnya Dev semua. Oke. Ini dia Jack Starfish, guys. Starfish Indo. Follow IG-nya, TikTok-nya, Facebook-nya, YouTube-nya. Mulai malam nanti ada rilis, insya Allah video baru. Wow. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan menginspirasi. Jadi lu main sosial media boleh, tapi tidak hanya menghujat komentar mau sampai kapan lu ngomongin orang, mendingan lu diomongin orang dengan prestasi lo pastinya ya. Thank you ya. Thank you Mas. Thank you Jack, thank you. Jangan lupa subscribe The Hakim Story. Betul, ini akan tayang di The Hakim Story, mengangkat cerita-cerita orang hebat dengan cerita-cerita masa lalunya sampai seperti sekarang ini. Oke guys, bye-bye, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.